Di rumah, meski frase ini tampak sederhana, pelaksanaannya tidak semudah yang dibayangkan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses dan fasilitas memadai. Seperti apa perbandingan pelaksanaannya? Simak dalam liputan tim redaksi berikut ini. Hari Minggu kemarin, tanggal 15 Maret, Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan sistem bekerja di rumah, belajar di rumah, dan ibadah di rumah. Langkah ini diharapkan mampu menekan penyebaran virus COVID-19 atau virus corona di Indonesia. Nah, sekarang saya sedang menuju salah satu keluarga yang sudah menerapkan school from home atau belajar di rumah. School from home atau belajar dari rumah mengharuskan siswa untuk tetap menjalani proses belajar di rumah masing-masing. Konsepnya beragam. Ada yang melalui video conference, ada juga yang lewat pendampingan orang tua saja. Sekolah mengirimkan materi belajar dan soal-soal sesuai kurikulum kepada orang tua. Nantinya, tugas yang sudah dikerjakan murid dikumpulkan pada jam yang sudah ditentukan melalui platform digital. Seperti yang dilakukan Gaby Dominika kepada anak-anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Gaby menerima materi belajar buah hatinya melalui Google Drive. Oke, kalau dari sekolah nih kebetulan mereka menggunakan aplikasi, bukan aplikasi sih ya, apa ya namanya, platformnya tuh pakai Google Drive. Jadi semua materi yang mau kita kerjain buat besok dikirim sorenya. Jadi mama papanya bisa persiapin dulu sehari sebelumnya. Besoknya baru eksekusi. Kayak intinya sih di Google Drive itu mereka ngasih panduannya, termasuk kayak lembar kerjanya juga. Nah nanti anak-anak hari ini mulai ngerjain, mulai didampingi belajar. Nah sama akhirnya itu anak-anak nanti kerjaannya mereka bisa di-scan atau di-foto, baru di-upload lagi di Google Drive. Google Drive itu per anak punya satu Google Drive-nya sendiri. Sekolah Gemala Ananda Putra Gaby memberikan waktu 2 hari untuk mempersiapkan materi dan fasilitas yang harus disediakan orang tua. Gaby pun membuat anak-anaknya fokus belajar dengan cara menerapkan jam belajar sesuai dengan jam sekolah mereka, yaitu mulai pukul 7:45 pagi hari hingga pukul 1 siang. Tentunya diselingi waktu istirahat dan snack time. Sistem belajar dari rumah ini menyisakan banyak tantangan bagi Gaby. Meski terkadang fokusnya terpecah dan harus menjaga konsentrasi ketiga anaknya agar tetap bersemangat belajar. Iya, kalau aku sih mungkin lebih ke bagi waktunya ya ke yang 1, 2, 3 kayak yang tadi ini apa namanya, pas lagi ngajarin yang satu, tiba-tiba yang satu nyamperin, mama yang ini gimana. Jadi kayak fokusnya tuh kepecah 3 gitu. Nah itu lumayan effort sih, itu salah satunya. Nah terus belum lagi nanti mikir ini harus ngeset moodnya anak-anak gimana ya supaya mereka mau duduk mau ngerjain gitu, terus bisa dapat juga apa namanya materi yang dari sekolah. Nah itu sih ngerjain. Kebetulan kan emang aku freelance, jadi emang mengatur-ngatur waktunya ya. Yang penting anak-anak beres dulu, nanti baru sambil bisa ngerjain kerjaanku yang tanggung jawabku yang lain. Nah itu. Lalu, apakah semua orang tua dan siswa siap dengan sistem pembelajaran jarak jauh seperti ini? Bagi sebagian kalangan, sistem belajar secara online ini memaksa mereka harus menyiapkan fasilitas yang selama ini tidak akrab dalam genggaman. Mulai dari telepon pintar, komputer atau laptop, hingga paket data dan sinyal internet yang mumpuni. Dan nyatanya, tidak semua orang tua siap menyambut sistem digital ini. Sebagian orang tua tetap harus bekerja atau mengurus rumah tangga, sehingga kebutuhan perhatian ekstra bagi anak selama belajar di rumah kurang tercukupi. Hasilnya, anak cenderung mudah untuk tergoda dan malah pergi bermain. Ya kayak tadi anak pakai drama dulu ngerjainnya, tugasnya. Kayak gitu kan, kalau lewat handphone ya kita nggak tahu kalau sinyal, kalau lagi bagus kirim, kalau lagi itu tertunda. Saya menengah di sekolah sih, kalau di sekolah kan dia itu ya guru juga nerangin. Kalau di rumah kan dia pakai drama dulu mbak. Kalau di sekolah ya udah dia mau nggak mau memang harus ngerjain kan, nulis, yaudah. Kegiatan belajar online yang lebih sederhana diterapkan sejumlah sekolah.
yang belum siap menjalankan sistem baru ini. Caranya dengan memberikan tugas melalui grup WhatsApp. Orang tua bertugas mengunggah foto hasil tugas-tugas yang telah dikerjakan anaknya ke dalam grup percakapan online ini. Lalu, bagaimana dengan pengalaman para siswa? Apakah mereka cukup nyaman dengan metode belajar baru ini? Sekolah Kenapa tuh? karena diterangin sama guru, bisa dikoleksi dan juga gitu ditulis sebelum menulis, jadi kan aku langsung disalin ke buku tulis. Karena kan ya temen di sekolah baik, tapi kalau di sini marahan terus. Apapun adanya, kondisi darurat wabah coronavirus ini harus disikapi bijaksana dengan disiplin menerapkan social distancing. Salah satunya melalui belajar mandiri di rumah. Untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan pembelajaran secara online atau belajar di rumah. Salah satunya menggandeng penyedia aplikasi belajar mandiri seperti Google Indonesia, Kelas Pintar, Microsoft, Kuiper, Ruang Guru, Sekolahmu, dan Zenius. Nah, school from home bukan berarti libur ya, jadi kita harus tetap produktif dan juga menjaga kebersihan supaya tidak tertular virus corona. Karena COVID-19 ini bisa menginfeksi siapa saja, mulai dari anak-anak hingga lansia. Bahkan tubuh yang terlihat sehat pun bukan berarti tidak berpotensi untuk tertular atau menularkan virus corona itu sendiri. Jadi tetap berada di rumah menjadi langkah sederhana untuk menyelamatkan diri dan juga banyak nyawa. Tim Liputan Trans 7.